sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah, tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai untayan rasa syukur kita terhadap nikmatnya yang selama ini masih diberikan kepada kita. Tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga bulan Ramadan kita lalui dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. 3 pembagian di dalam bulan suci Ramadan yang banyak dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama di 10 awal, yaitu dinamakan sebagai rahmat. Di 10 pertengahan dinamakan sebagai maghfirah, dan di 10 akhir bulan Ramadan itu namanya itqum minan nar. Nah, kita bahas yang pertama yaitu rahmat. Apa definisi rahmat? Yang jelas rahmat itu bisa didapatkan oleh orang Islam, oleh orang yang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya seperti air hujan. Air hujan adalah rahmat. Air hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka air hujan itu pun bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi di 10 awal ini rahmat. Jadi banyak orang yang di 10 awal ini beramai-ramai mendapatkan rahmat Allah, mencari rahmat Allah di 10 awal bulan Ramadan. Nah, di 10 yang kedua yaitu maghfirah, artinya ampunan. Apa yang dimaksud ampunan? Yaitu ampunan dari segala dosa-dosa kita yang bersangkutan dengan Allah, kecuali bersangkutan dengan manusia. Contohnya kita ada melakukan kezoliman. Itu walaupun kita puasa, beramal, qiyamul lail di bulan Ramadan ini 10 yang kedua ini, tapi dosa itu tetap tidak diampuni karena dosa itu bersangkutan dengan manusia. Yang diampuni oleh Allah dosa di 10 tengah bulan Ramadan adalah dosa yang bersangkutan dengan Allah, yaitu maghfirahnya Allah, segala dosa diampuni kecuali dosa yang bersangkutan dengan manusia. Jika dosa itu bersangkutan dengan manusia, maka harus berhadapan dengan manusia tersebut. Jika dosa itu bersangkutan dengan orang, ada sangkut pautnya dengan orang lain, maka harus kita menyelesaikannya dengan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga bulan Ramadan adalah itqum minan nar, yaitu pembebasan, dijamin tidak tersentuh oleh api neraka. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun orang yang tidak singgah ke dalamnya. Maksudnya itu tidak ada orang yang tidak singgah ke dalam neraka. Tapi kenapa di 10 akhir bulan Ramadan disebut itqum minan nar, pembebasan dari api neraka? Nah, definisi yang dimaksud dalam pembagian ketiga tersebut, ulama kita telah menceritakan Allah ringankan. Andai kata pun kita masuk ke dalam neraka dengan dosa-dosa kita yang banyak mungkin tidak bisa dimaafkan oleh Allah, tapi api neraka Allah ringankan azab kita di dalam neraka. Karena selain para nabi dan rasul semuanya masuk ke dalam neraka untuk dihisab akan dosa-dosa dia yang selama ini dikerjakannya di dunia. Nah, tapi jika kita tetap istiqomah, kita tetap qiyamul lail, kita tetap siam, qiyam, berzikir, bersolawat, tahlil, tahmid, takbir kita istiqomahkan, membaca Al-Quran khususnya, menjaga lisan, dan banyak amal ibadah yang kita istiqomahkan. Di 10 awal bulan Ramadan kita sering, di 10 tengah bulan Ramadan kita usahakan gak tinggal, sehingga di 10 akhir bulan Ramadan kita mendapatkan titel istiqomah. Nah, dari kecil terlonjak-lonjak, ketika dewasa
terbawa-bawa nanti sampai tua terubah tidak. Semoga kita di 10 terakhir bulan Ramadan nanti tetap istiqomah akan amalan yang kita amalkan dari awal bulan Ramadan. Kemudian ada satu lagi kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 syarat agar surga merindukan umat Nabi Muhammad, yaitu tahlil Quran. Di bulan Ramadan kita banyak-banyak baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran. Jika bisa kita mentadabburi Al-Quran, makna-makna dari Al-Quran kita pelajari, hikmah di balik Al-Quran, kemudian asbabun nuzul Al-Quran itu. Nah, itu yang pertama, tahlil Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, khususnya dengan makhorijul huruf yang benar, dengan sifatul huruf yang benar, ikhfa, izhar, iqlab, idgham, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, idgham mimi, mutamasilin, mutajannisen, mutaqarribain. Karena walaupun kita rajin membaca Al-Quran, bacaan kita amburadul, udah kita ingatkan itu bacaannya salah, tapi kita nggak mau membenarkan, itu sama saja sia-sia. Yang pertama. Yang kedua, wahafidil lisan, menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakitkan hati orang lain, menjaga lisan kita dari perkataan yang membuat hati orang lain sakit. Karena ulama kita mengatakan jika kita menyakitkan hati satu orang beriman, maka dosanya itu sama seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Nah, enggak usah kita bayangkan Ka'bah di muka bumi ini 70, enggak. Maksudnya itu satu Ka'bah saja kita kotorin di lantai Masjidil Haram itu dosanya sungguh besar. Apalagi kita sampai menghancurkan. Maksudnya jangan sampai kita menghancurkan hati orang beriman lainnya karena ulah mulut kita. Kita jaga lisan kita, lebih baik kita membaca Al-Quran. Kembali ke poin yang pertama. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ji'an, memberi makan orang. Nah, pertanyaan muncul dari poin yang ketiga ini. Apakah dengan memberi makan orang pahalanya ngalir ke kita? Apakah dengan memberi makan orang lain kita bisa membawa pahala itu kepada orang tua kita yang sudah tiada? Jawabannya ngalir. Jawabannya itu sampai. Pahala yang kita perbuat jika kita niatkan untuk orang-orang yang sudah tiada sampai. Mana contohnya? Contohnya itu suatu ketika Nabi Muhammad didatangi sahabat. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ummi matat. Ya Rasulullah, emakku mati. Emakku sudah meninggal. Afatasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah kepadanya? Apa kata Nabi? Tasaddaq, bersedekahlah. Kemudian sahabat itu bertanya, ayu sadaqatu afdal, apa yang sedekah yang paling afdal? Kata Nabi Muhammad, sakyul ma, bersedekah air. Nah, makanya dengan kita bersedekah, memberikan makan kepada orang yang kurang mampu, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang keempat, washaimina fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Enggak perlu panjang lebar penjelasan dalil wajibnya puasa karena sudah jelas Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita berpuasa dari hari pertama puasa, hari pertama bulan Ramadan sampai terakhir, maka titel kita nanti di hari kiamat kelak la'allakum tattaqun. La'alla, kata Imam Zaid bin Sumaid dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan, la'alla ini terbagi menjadi dua, taroji dan tawakui. Taroji, la'alla taroji ini seperti permohonan dari manusia ke manusia. Nah, dan yang kedua tawakui, perkataan Allah kepada hambanya pasti terjadi. La'allakum tattaqun, agar kalian pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Tiada lagi hal yang perlu diragukan, tetap semangat dalam menjalankan bulan puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.